Untuk hasil dari Unisma, dari teman-teman setelah menyampaikan di sana, itu menyatakan bahwasannya ini bukan dari pihak Unisma. Isu dugaan KKN terkait pengisian perangkat desa massal di Kabupaten Kediri terus menggelinding. Temuan demi temuan masyarakat terkait kejanggalan proses, penilaian hingga pengumuman siapa yang terpilih menjadi perangkat desa baru mulai bermunculan. Mulai dugaan adanya nilai yang diumumkan adalah buatan oknum panitia atau oknum di desa. Nilai yang diumumkan bukan dari Unisma, hingga perbedaan format pengumuman nilai antara di peraturan bupati atau perbub dengan format nilai yang diterima peserta ujian perangkat desa. Sejumlah informasi dan data itu muncul saat aksi demonstrasi menolak hasil ujian perangkat desa massal yang dilakukan di Hal Simpang 5 Gumul atau SLG pada 27 Desember 2023 lalu. Saat masa aksi melakukan pertemuan dengan Kepala DPMPD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, di Aula DPMPD, Basuki, Ketua LSM Brantas, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke Universitas Islam Malang atau Unisma sebagai pihak ketiga penyelenggara ujian perangkat desa. Hasilnya, pihak Unisma mengaku nilai peserta ujian yang diperlihatkan Basuki dan kawan-kawan itu bukan nilai dari Unisma, sebab nilai itu tidak ada kop Unisma, tidak ada tanda tangan Unisma, dan tidak ada stempel Unisma, sehingga Unisma menolak bahwa nilai yang diumumkan itu adalah nilai yang dikeluarkan Unisma. Melihat Unisma menolak mengakui nilai yang diumumkan itu, Basuki mempertanyakan lalu siapa yang membuat nilai? Apakah nilainya itu dibuat sendiri? Melihat bukti-bukti kejanggalan ujian perangkat desa itu, Basuki meminta agar ujian perangkat desa itu dibatalkan dan dilakukan ujian ulang. Saya sangat berharap hasil tes ujian kemarin atau tes kemarin harap dibatalkan dan melakukan ujian ulang. Debbie, salah seorang peserta ujian perangkat desa dari Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, menjelaskan pihaknya juga menemukan format pengumuman nilai yang berbeda dengan format yang sudah ditetapkan di Perbub, sehingga keabsahan pengumuman nilai hasil ujian perangkat desa itu tidak resmi. Formatnya sudah berbeda antara pengumuman dan Perbub. Di sini sudah jelas kalau dengan ngomong indikasi-indikasi ini sudah jelas. Ini Perbub, Pak. Ini Perbub berita acara. Formatnya ada. Kalau ingin jelas, tahun nomor 49 tahun 2023. Paragraf 5 hasil uji penyaringan di ayat 4, contoh format berita acara itu seperti ini, Pak. Dan ternyata kita dapatnya seperti ini, Pak. Tidak sesuai Perbub. Ini bukannya DPMPD melempar terus ke aparat, tidak bisa, Pak. Karena sampean sebagai pengawas dan pembina. Sementara itu, Agus Cahyono terkesan banyak menghindar untuk menjawab tegas terkait dengan sejumlah kejanggalan yang disampaikan masa demonstrasi. Setiap kali disampaikan persoalan kejanggalan yang ditemukan massa, Agus selalu menjawab bahwa jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, agar dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu juga saat ditanya apa yang dilakukan DPMPD sebagai pengawas dalam ujian perangkat desa itu, Agus tidak memberikan jawaban apapun dan kembali menyampaikan agar jika menemukan indikasi kecurangan dilaporkan ke pihak yang berwajib karena kewenangan pengisian perangkat ada di desa. Saya sampaikan regulasinya bahwa
pelaksanaan pengisian perangkat ini menjadi kewenangan daripada pemerintah desa. Itu mulai dari undang-undang, permendagrinya, perdanya sampai perbuknya. Di situ menjadi kewenangan pemerintah desa.